Akhirnya Alex Pastor mengambil alih kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia jelang lawan Bahrain hari Selasa besok. Loh, kok bisa? Mari kita bahas. Yaps, jadi ada di salah satu momen tertangkap kamera ketika skuad timnas Indonesia udah sampai di Jakarta dan menggelar latihan. Terlihat ada Alex Pastor yang sedang berjalan dengan arahan dan beriringan dengan Patrick Kluivert. Dan di momen ini sangat terlihat Alex Pastor lah yang memberi arahan pada para pemain. Sedangkan Patrick Kluivert hanya berjalan sama seperti para pemain timnas Indonesia. Hal ini juga terlihat ketika timnas Indonesia melawan Australia kemarin, di mana Alex Pastor lah yang memberi arahan kepada para pemain timnas, sedangkan Patrick Kluivert hanya menggulung tangannya sambil memegang dagunya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak Alex Pastor yang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia? Jujur aku pribadi pun sangat bingung guys, karena memang seharusnya memang Alex Pastor lah yang jadi pelatih utama, karena dia memiliki karakter dan passion di bidang itu. Dan semoga ketika kita melawan Bahrain besok, Alex Pastor benar-benar menganalisa kekuatan dan kelemahan dari Bahrain agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Jadi kira-kira apa nih fungsi Patrick Kluivert di timnas Indonesia menurut kalian? Timnas Indonesia dengan line up hampir semuanya pemain naturalisasi diharapkan bisa menang, tapi hasilnya justru digilas tim Australia dengan skor 5-1. Sadis. Meski di menit-menit awal seolah ada harapan dengan diberinya kesempatan penalti, tapi sayang sekali pemirsa, tendangan Kevin Dix melebar dan membentur tiang gawang pemirsa. Kayak sayangku padamu yang kepentok ekspektasi bapakmu. Penalti gagal, timnas seolah kena mental. Berharap cetak gol, gawang sendiri malah 3 kali jebol. Skor 3-0 untuk Australia bertahan hingga turun minum. Bobol 3-0, netizen Indonesia langsung nongol dengan tagar Kluivert out dan rindu STY. Mungkin dalam hati Pak STY bilang, enak zamanku tuh. Ya wajar, netizen kecewa. Katanya pemain naturalisasi untuk memperbaiki prestasi. Harus beli Ferrari tapi bensinnya subsidi. Padahal sempat diberitakan bahwa Pak Patrick Kluivert ini muter-muter Indonesia cari pemain domestik terbaik. Tapi faktanya pemain klub Persib yang digadang-gadang jadi juara Liga 1 malah nggak ada yang dibawa ke skuad timnas. Ini Patrick Kluivert muter-muter cari pemain atau cari nasi padang ya? Oh my God! Apa gunanya liga dalam negeri kalau timnas didominasi pemain impor luar negeri? Ya, meski kalah lawan Australia, kita sebagai warga Indonesia tetap harus optimis. Gagal menang, gak masalah. Ya, asal kalahnya tipis-tipis. Perjuangan masih panjang. Kesempatan lolos Piala Dunia juga masih terbuka. Kita bukan bawel, tapi sayang sama timnas. Sayang sekali malah. Tetap dukung, tetap semangat, santai kawan. Semoga lawan Bahrain di GBK pekan depan, harapan kemenangan bisa jadi kenyataan. Alex Pastor gembleng pemain, tingkat kesulitan latihan ditambah demi 3 poin. Oke teman-teman ya, ini dari channelnya Gulindo teman-teman ya, dengan judul Alex Pastor ambil alih tugas pelatih timnas ya. Oke ya, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Another position. Move, build up on, quick decision. Bravo Kata, bravo Kata. Bahrain. Nah, ini dari Gulindo teman-teman. Berharaplah dengan Bahrain ini bisa. Gembleng latihan timnas Indonesia, Alex Pastor langsung turunkan taktik pamungkas. Membawa misi untuk menang 3 poin, timnas Indonesia menjalani latihan di Jakarta meski tanpa 3 pemain inti. Ya, latihan timnas Indonesia kali ini digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Sabtu 22 Maret 2025, jelang lawan Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia.
Dari total 29 pemain yang dipilih tim kepelatihan dan juga dibawa ke Australia kemarin, untuk latihan yang terbilang pertama di Jakarta ini hanya diikuti oleh 26 nama pemain saja. Dikarenakan pemain menelan materi latihan berbeda, untuk itu selama proses latihan para pemain dipisah menjadi 3 kelompok. Terdiri dari pemain yang menjadi starter saat tandang di Australia lalu, selanjutnya ada tim pemain cadangan, lalu terakhir timnya para kiper. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia dalam latihan ini langsung memberi arahan kepada pemain terkhusus untuk penggawa timnas Indonesia di barisan bangku cadangan seperti Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Hoki Caraka hingga beberapa pemain lainnya. Sedangkan untuk para pemain yang sebelumnya tampil sebagai starter, menjalani latihan terpisah didampingi oleh pelatih fisik Quentin Jacoba. Dan yang menjadi sorotan di latihan kali ini ialah gebrakan yang dilakukan oleh para asisten kepelatihan, terkhusus pelatih yang mendapat julukan si Raja Taktik alias Alex Pastor. Dari pengamatan media bola yang langsung turun ke lapangan sore itu, tampak jelas sang asisten pelatih Alex Pastor yang lebih sibuk memberi menu taktik kepada skuad Garuda ketimbang Patrick Kluivert. Ya, dengan suara lantangnya memberi arahan kepada pemain, Pastor berusaha agar tak ada kata sia-sia dalam latihan ini. Beliau mengusahakan agar para pemain mendapatkan ilmu yang padat, mengingat sisa waktu yang tak banyak lagi untuk melakoni persiapan jelang laga. Karena kekalahan melawan Australia cukup memberikan tamparan di debut tim kepelatihan, maka dari itu sebisa mungkin tamparan itu dibalas dengan kemenangan sesuai harapan pencinta bola tanah air. Karena ya percuma ganti pelatih kalau hasilnya masih nihil. Mengingat ekspektasi para pendukung terlampau tinggi untuk Patrick Kluivert dan kolega dalam tujuan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk 4 penjaga gawang diantaranya Emil Audero, Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari juga langsung digenjot latihan oleh Sjoerd Woedenberg. Another position. Field of pass, quick decision. Seperti memberikan sinyal terang akan debutnya bersama tim Merah Putih, Emil Audero benar-benar mencuri perhatian di sesi latihan kali ini. Ia bak tak sabar ingin menangkis tendangan lini serang timnas Bahrain. Emil menunjukkan skill yang dimiliki sebagai tembok pertahanan. Mengingat mental dan fisik Martin Pas sangat terkuras di match sebelumnya, mungkin kali ini waktunya Emil Audero, Hernando Ari, atau bahkan Nadeo Argawinata yang akan beraksi untuk timnas Indonesia. Karena sebenarnya mereka bertiga juga sudah mencuri start menggelar latihan lebih dulu di malam sebelumnya dibanding pemain lain. Saat ini, Emil lah yang menjadi harapan besar bagi para pendukung sebagai kiper utama. Selain itu, absennya 3 pemain di latihan ini juga tak kalah memunculkan banyak pertanyaan. Apalagi satu di antara 6 pemain yang absen karena cedera yakni Max Hilgers dan Sandy Walsh, ada nama Ole Romeni. Muncul kekhawatiran di benak supporter apakah ini akan menjadi kabar buruk buat timnas Indonesia yang akan menjalani laga penting menghadapi Bahrain. Mes sesuai hasil MRI memang butuh perawatan, ya sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Kemungkinan dalam waktu dekat besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman semua yang latihan. Oleh kenapa Pak? Ada sedikit lecet aja, tapi sudah aman, tidak ada masalah. Ya, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025. Karena duel ini sangat krusial, mengingat catatan match terakhir yang kurang berkesan, Patrick Kluivert dituntut mempersembahkan kemenangan perdana di pertandingan ini.
Selain agar membenahi kenangan pahit akibat kecurangan wasit di laga sebelumnya saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain, kontrak ini juga bakal membangkitkan kembali semangat para pemain untuk kembali menegakkan dagunya dan juga mengembalikan dukungan publik terhadap timnas Indonesia yang saat ini sepertinya terpantau sudah pesimis. Di hari yang sama, hanya berbeda waktu, timnas Bahrain juga menggelar latihan intensif. Dari 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Dragan Talacic, 12 pemain sisanya mengikuti latihan terpisah di hotel. Latihan terbuka selama 15 menit ini dimulai dari jogging ringan mengelilingi setengah lapangan, dilanjut sesi passing hingga juggling bola. Sama seperti di momen kedatangannya di Indonesia, aparat keamanan tetap berjaga di lapangan A yang kala itu sisi luarnya ditutup kain hitam. Baik Indonesia maupun Bahrain sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Indonesia kalah 1-5 dari Australia, sedangkan Bahrain menderita kekalahan 0-2 dari Jepang. Laga ini tentu sangat penting untuk kedua tim yang saat ini menghuni posisi 4 dan 5 klasemen sementara grup C dengan total perolehan 6 poin. Siapapun yang akan membawa 3 poin pada laga nanti akan menjaga peluang lolos mereka di Piala Dunia 2026 tetap terbuka, meskipun harus ke putaran keempat jika finishnya di peringkat ketiga dan 4. Nah oke teman-teman ya, itu tadi video dari Galindo teman-teman ya. Coba teman-teman kalau main ke channelnya Galindo ini, videonya menarik teman-teman ya, seputar tentang timnas Indonesia ini teman-teman ya. Kita coba bacakan beberapa komentar terlebih dahulu ya, dari para supporter atau pendukung timnas Indonesia ya. Apapun hasilnya, mau lolos Piala Dunia atau enggak, saya akan terus dukung timnas. Nah ini berarti pecinta sejati, mau kalah mau menang pokoknya tetap dukung timnas. Ayo timnasku, jangan menyerah, berjuang terus di laga-laga selanjutnya. Nah, kita coba ya, ada 35 balasan di sini teman-teman ya. Jos, sambil nunggu Piala Asia sampai sama Piala Dunia 2030. Udah, kita bacakan lagi ya. Jika kamu belum mengetahuinya, bertanyalah kepada ahlinya. Gasken, Alex, tunjukkanlah kemampuan ya tentang taktik dan strategi sepak bola. Jordi, ayahmu sudah menularkan ilmu olah kulit bundar di negeri Andalusia dan mereka sangat menghargai itu. Sekaranglah saatnya membuat ayahmu semakin bahagia dan bangga. Jika kamu berharga, juga berarti bagi kami, rakyat Indonesia yang sangat gila bola. Skuad ini bawa ke Piala AFF, 1000% juara di Piala Asia. Ada kemungkinan juara asal bersabar. Kami supporter timnas akan setia menemani kalian. Terus latihan, fokus, dan berjuang. Betul kata Pak Sumarji, kita masyarakat bersabar dulu, pecahkan dulu pada tim, percayakan dulu kepada tim kepelatihan, yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan kita masuk ke Piala Dunia. Nah oke teman-teman ya, kita hanya bisa mendoakan nanti ketika bertemu dengan timnas Bahrain, timnas kita itu intinya mampulah ya mencuri poin, enggak perlu 3-0, 2-0 atau berapalah, intinya kita itu kalau bisa dapat 3 poin teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Silahkan teman-teman kasih komentar di kolom komentar teman-teman ya. Dan kira-kira timnas kita akan menang melawan Bahrain atau sebaliknya kira-kira kita itu akan kalah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.